Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pembelajaran kimia kita pada hari ini. Ya, anak didik kami kelas 10 ya. Adapun materi kita hari ini mengenai lanjutan daripada ikatan kimia ya. Nah, kemarin ada yang belum kita pelajari ya. Ada yang belum kita pelajari mungkin karena terlupa atau karena karena terlupa atau mungkin kehilapan ya. Jadi ada beberapa materi ikatan kimia yang belum kita pelajari ya. Jadi adapun yang belum kita pelajari itu yaitu tentang penyimpangan kaidah oktet dan duplet ya. Nah, jadi apa itu senyawa yang dia tidak mencapai kaidah oktet. Nah, senyawa yang tidak mencapai kaidah oktet yaitu senyawa ya yang dia yang dia elektron valensi elektron yang ada di sekelilingnya itu tidak sama dengan 8 ya. Artinya elektron yang ada di sekelilingnya itu dia tidak sama dengan 8 ya, paham ya? Artinya dia tidak sama dengan 8. Nah, berarti kalau dia tidak sama dengan 8 dia bisa 4, bisa 5, 6 dan seterusnya. Nah, jadi dia tidak mencapai atau tidak memenuhi kaidah oktet ya. Nah, misalkan BeCl2 ya, BeCl2 itu dia tidak memenuhi kaidah oktet ya. BeCl2 itu tidak memenuhi kaidah oktet. Be kan 4 ya. Nah, Be kan 2 elektron valensinya, nomor atomnya 4. Maka di Be di sini ya, Be di sini berikatan dengan Cl. Jadi senyawanya BeCl2 ya, BeCl2. Kalau ini dia BF3. F ini dia 5, berarti 23. Berarti 23 ya, 3 elektron valensinya. Berarti dia B elektron valensinya 3. F dia jadi 8, F jadi 8, F jadi 8. Nah, senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Nah, jadi itulah dia ya yang tidak mencapai kaidah oktet. Artinya dia elektron di sekelilingnya itu dia tidak sama dengan 8. Senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Nah, berarti elektron valensinya dia ganjil. Nah, ganjil berarti dia 1, 2, 3, 4 ya, 5 bisa. Nah, jadi ada juga senyawa yang dia tidak memenuhi kaidah oktet ya, tetapi dia ganjil jumlah elektron valensinya setelah dia berikatan. Misalkan ini ya, harusnya kan dia 8 kan begitu kan, tapi di sini cuma 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini untuk O ya, O dia 8 pas ya. Tetapi kalau dia N-nya tidak 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuman elektron valensi N setelah dia berikatan.
Nah, jadi itulah dia yang disebut dengan senyawa dengan elektron valensi ganjil. Nah, jadi kalau dia harusnya kan kalau dia sudah berikatan, dia harusnya kan dia stabil ya. Stabil itu artinya dia oktet dan duplet, ya kan? Oktet itu dia 8, duplet itu dia 2, ya. Jadi harusnya stabil. Tetapi karena karena penyimpangan, ya, karena ada istilah penyimpangan kaidah oktet dan duplet, maka dia elektron valensinya dia tidak sama dengan 2 dan tidak sama dengan 8, ya. Nah, penyimpangan kaidah oktet dan duplet. Nah, jadi kaidah oktet, ya, penyimpangan kaidah oktet dan duplet. Jadi ya banyak contoh senyawa yang merupakan penyimpangan kaidah oktet dan duplet, ya. Contohnya PCl5, SF6, CIF3, ya. Nah, itu merupakan senyawa yang dia penyimpangan kaidah oktet, ya. CLF3, nah ini merupakan senyawa yang dia berkaitan dengan penyimpangan kaidah oktet, ya. Nah, ini karena udah pernah kita pelajari, ya. Nah, jadi struktur Lewis, menggambarkan struktur Lewis itu artinya dia titik-titik, tanda titik, ya. Ini udah pernah. Kemudian ikatan logam. Nah, ikatan logam itu artinya ikatan antar atom dalam unsur logam yang terbentuk akibat adanya interaksi antar elektron valensi, ya. Jadi di sini, ya, adanya ikatan antar atom dalam unsur logam yang terbentuk akibat adanya interaksi antar elektron valensi. Jadi di sini elektron valensinya dia saling berinteraksi, ya, saling berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini inilah dia namanya ikatan logam. Jadi dalam logam itu ada muatan positif, ada muatan negatif. Jadi muatan negatif dari masing-masing logam itu akan saling bertumbukan dengan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi tumbukan satu atau tumbukan antara elektron valensi tersebut, interaksi antara elektron valensi tersebut, itulah yang disebut dengan ikatan logam, ya. Jadi dia berinteraksi, saling berinteraksi seperti itu kan. Maka dia itu berikatan logam. Nah, itu kalau ikatan logam dia pada logam, ya. Jadi kalau misalkan kita pukul kita pukul yang di sini, maka ini ikatannya tidak akan jadi ini tidak akan pecah. Dia hanya berpindah tempat, muatan positifnya berpindah tempat kemari. Maka dia kalau logam itu kuat, ya. Karena apa? Karena dia ikatan antara elektron valensinya, interaksi antara elektron valensinya dia kuat, maka tidak akan pecah kalau logam kita pukul, karena dia hanya terpindah saja muatan-muatannya ini, ya, terpindah, ya. Nah, ciri-ciri ikatan logam sebagai berikut. Atom logam dapat diibaratkan sebagai bola pingpong yang berjejal rapat satu sama lain. Nah, jadi ikatan logam, ya, atom-atom logam, contohnya logam besi misalkan. Nah, besi kalau kita pukul gimana? Dia tidak akan peot, tidak akan pecah, tapi dia hanya peot. Nah, itulah yang disebut dengan logam, ya. Itulah yang disebut dengan logam. Artinya tidak akan bisa peot. Atom logam mempunyai sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah dilepaskan untuk membentuk ion positif. Nah, jadi atom logam itu mempunyai sedikit elektron valensi. Atom logam mempunyai sedikit elektron valensi. Jadi elektron valensi atom logam itu sedikit, ya. Sehingga sangat mudah dilepaskan untuk membentuk ion positif. Jadi kalau elektron valensinya terlepas, maka yang terbentuk adalah muatan positif, ya. Oke. Kulit terluar atom logam relatif longgar. Arti kulit terluarnya dia relatif longgar. Terdapat banyak tempat kosong sehingga elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lain.
Kulit terluar atom logam relatif longgar, berarti kulit terluarnya relatif longgar ya. Nah, mobilitas atom dalam logam sedemikian bebas sehingga elektron valensi logam mengalami delokalisasi. Elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron dan yang menyelimuti logam ion-ion positif logam ya. Nah, ikatan logam seperti ini ya. Pada suhu kamar berwujud padat, dapat ditempa, tidak rapuh, dapat dibengkokkan dan dapat direntangkan menjadi kawat. Pengantar atau konduktor listrik yang baik, pengantar panas yang baik. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke bentuk molekul dan gaya molekul, gaya antar molekul ya. Nah, jadi kalau misalkan senyawa, setiap senyawa yang berikatan yaitu namanya membentuk suatu molekul ya. Molekul itu artinya dia bisa terdiri dari satu senyawa maupun dia lebih dari satu senyawa, kan begitu. Nah, bentuk molekul dapat ditentukan berdasarkan tolakan antara pasangan elektron dan kulit valensi atom pusat. Nah, jadi ada rumus untuk menentukan bentuk molekul ya. Jadi kalau rumusnya atau disebut juga dengan teori domain elektron, tergantung daripada X dan E. X itu adalah P, pasangan elektron ikatan. E itu adalah P, pasangan elektron bebas. A itu adalah atom pusat. Atom pusatnya yaitu atom yang menjadi pusat. Kemudian X, N-nya itu adalah jumlah P, M-nya itu adalah jumlah PEP ya. Nah, jadi ada rumusnya. Jadi kalau misalkan dia gambarnya linier ya, misalkan BSL2. Nah, bentuk molekulnya dia seperti ini ya. Nah, ini namanya disebut dengan linier. Linier itu artinya dia pasangan elektron bebasnya PEP-nya dia 2. PEP-nya 2 ya, 2 yang berikatan. Pasangan elektron bebasnya 0. Nah, maka jumlah gambarnya dia seperti ini ya. Nah, kemudian ada yang PEP-nya dia 3, 1 2 3 dan P ya, pasangan elektron ikatan maksudnya ya. Berikatan itu P ya. Pasangan elektron ikatan dia sama dengan 3. PEP-nya sama dengan 0. Nah, PEP itu artinya bebas. Bebas artinya dia di sekitar atom pusat itu ada biasanya yang bebas, yang tidak berikatan tidak berikatan dengan atom lain. Nah, itu dia disebut dengan PEP. Nah, jadi kalau dia P-nya 3, PEP-nya 0, maka dia molekulnya, bentuk molekulnya adalah BF3 ya, BF3. Kemudian kalau dia P-nya 2, PEP-nya 1 ya, P-nya 2, PEP-nya 1, maka dia disebut dengan bentuk molekul bengkok ya, bengkok. Kalau misalkan P-nya 4, 1 2 3 4, PEP-nya 0, maka disebut dengan bentuk molekulnya tetrahedral ya. Kemudian kalau P-nya 3, PEP-nya 1, nah maka bentuk molekulnya adalah piramida segitiga dan seterusnya ya. Nah, jadi bentuk molekul itu dia ada tetrahedral, bengkok, segitiga piramida, segitiga bipiramida, huruf T, linear, oktahedral, segi empat piramida, segi empat planar ya. Nah, ini didapat dari tergantung jumlah P dan jumlah PEP-nya ya. Nah, jadi bagaimana cara menghitung jumlah pasangan elektron pada atom pusat? Nah, pasangan elektron itu dia dihitung bisa juga dengan rumus jumlah elektron valensi plus muatan ion ya per 2. Jadi kalau dia 1 elektron valensi N ditambah dengan 4 elektron valensi H dikurang 1 ya, dikurang 1 per 2. Berarti pasangan elektronnya adalah
4 ya. Pasangan elektron ikatannya. Nah, menghitung jumlah pasangan elektron ikatan pada atom pusat. Maka ini pasangan elektron tadi ya. Yang pertama pasangan elektron, yang kedua dia pasangan elektron ikatan. Yaitu dengan cara mengurangkan jumlah atom dikurang 1. Ya, jumlah atom dikurang 1. 1 ini adalah atom pusat. Berarti dia 5 kurang 1 misalkan kan 5 atom, ada 5 atom dalam suatu senyawa itu dikurangkan dengan 1 atom pusatnya, maka dia 4. Menghitung jumlah pasangan elektron yang berada di sekitar atom pusat. Pasangan elektron pusat, nah, berarti dia menghitung jumlah pasangan elektron yang berada di sekitar atom pusat. Berarti caranya yaitu pasangan elektron dikurang 3 kali jumlah atom ujung kecuali atom H. Pasangan elektron pusat sama dengan 4 dikurang 3 kali 0 sama dengan 4. Berarti 4 dikurang 0 sama dengan 4. Menghitung jumlah pasangan elektron bebas. Pasangan elektron pusat dikurang P sama dengan berarti P sama dengan pasangan elektron pusat, berarti 4 dikurang 4 sama dengan 0. Berarti pasangan elektron pusat dikurang P. Jadi pasangan elektron atom pusatnya dia misalkan ada 5 misalkan, dikurang pasangan elektron ikatan, maka dia itulah pasangan elektron bebas. 0 ya. 1 ya. Kalau dia 5 kurang 4 1. Kalau dia pasangan elektron pusatnya dia ada 4 cuman dikurang P, maka dia sama dengan 0. Oke? Polaran senyawa berdasarkan bentuk molekulnya. Nah, polaran senyawa berdasarkan bentuk molekulnya. Senyawa polar dia bentuknya tidak simetris ya. Kalau dia senyawa non polar bentuknya simetris ya. Nah, rumus VSPR-nya ya. Nah, ini kita dapat dari inilah dia contoh daripada penerapan rumus yang tadi ya, rumus untuk menentukan teori domain elektron ya. Nah, teori hibridisasi. Nah, teori hibridisasi yaitu penggabungan orbital-orbital atom yang digunakan oleh elektron-elektron yang saling berikatan. Nah, jadi kalau misalkan teori hibridisasi, dia kita gunakan konfigurasi elektron subkulit ya. Subkulit, kemudian kita masukkan nanti elektronnya itu ke subkulit yang ada yang dia memiliki orbital yang kosong ya. Ya, yang orbitalnya kosong kan begitu kan? Agar apa? Agar sesuai dengan jumlah apa? Agar sesuai dengan jumlah valensi, jumlah apa? Jumlah jumlah valensi atom pusat ya. Nah, kemudian gaya antar molekul ya, gaya antar molekul bisa dilihat yaitu gaya van der Waals, gaya tarik menarik antar molekul kovalen. Kemudian gaya van der Waals itu dia ada juga ya, itu yang disebut dengan gaya London. Gaya London itu artinya gaya tarik menarik antar molekul non-polar, antar molekul kovalen non-polar. Jadi ini tarik menariknya disebut dengan gaya London ya. Semakin besar massa molekul relatif, semakin mudah mengalami polarisasi, sehingga gaya London semakin kuat. Gaya tarik menarik antar molekul Br2 ya, itulah yang disebut dengan gaya van der Waals misalkan, antar molekul non-polar.
Ada juga gaya dipol terimbas, gaya tarik menarik antara molekul polar dengan molekul nonpolar. Polar dengan nonpolar. Polar artinya dia gaya tarik menariknya dia satu spesies yang kuat, satu spesies yang lemah. Kalau dia nonpolar dia sama-sama kuat, ya. Contoh gaya tarik menarik antara molekul O2 dengan H2O. Berarti O2 dengan H2O, maka gaya tarik menariknya dia gimana? Gaya tarik menariknya dia akan disebut dengan gaya dipol terimbas. O2 ini nonpolar, H2 ini polar. Gaya dipol-dipol, gaya tarik menarik antara molekul polar. Di HCl, berarti gaya tarik menariknya ini disebut dengan gaya dipol-dipol. Ya. Jadi urutan kekuatannya gaya dipol-dipol lebih kuat daripada gaya terimbas, gaya dipol terimbas lebih kuat daripada gaya London. Ikatan hidrogen yaitu gaya tarik menarik antara atom hidrogen dari molekul yang satu dengan molekul yang lain yang sangat elektronegatif. Berarti gaya tarik menarik dari atom hidrogen, ya, dari satu molekul dengan atom molekul lain yang memiliki keelektronegatifan yang sangat tinggi. Di H misalkan di sini dari atom H2O berikatan dengan N dari NH3. Jadi ikatan antara H dan N, ya, ikatan antara H dan N itu disebut dengan ikatan hidrogen. Kenapa? Karena di sini dia ikatan yang sangat kuat. Ya, ikatan yang sangat kuat antara ikatan H dan O, N, ya. Antara H dan N itu sangat kuat ikatannya, ya. Jadi di sini itulah yang disebut dengan gaya ikatan hidrogen, ya. Ikatan antara atom H dari satu molekul dengan atom dengan atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi, ya, dari atom yang lain. Oke, mungkin itu saja, ya, materi kita pada hari ini, ya. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf, ya, atas segala perhatian. Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.